Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bersama-sama kita akan membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Hari ini tanggal 7 bulan Agustus 2024. Kita akan membahas dua emiten, yaitu Auto dan PNGO. Kita akan lihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendaliannya ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk aksi beli atau jual ya, karena ini adalah bahan edukasi ya. Kemudian hasil dari analisis kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, karena yang kita lakukan adalah melihat data-data yang ada untuk kita perbandingkan menjadi sebuah simpulan ataupun hipotesa awal ya. Baik, yang pertama ini Auto atau Astra Auto Parts ya. Ini bagian atau anak usaha dari ASEI atau Astra International ya. Baik, kita punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Kita bandingkan dulu. Book value-nya ada sedikit penurunan, sedikit saja ya. Namun IPS-nya ini meningkat, termasuk besar peningkatannya ya. Harga juga ada peningkatan, aset lancar berkurang, hutang bertambah 1%. Hutang tak berbunga juga bertambah 3%. Baik, dari segi perbandingan keuntungan ya, di triwulan 1 ini keuntungannya 13%, triwulan 2 keuntungannya 14%. Berarti keuntungan di atas 10%. Baik, sekarang kita cek dari segi nilai perusahaan, book value ya, bahwa perusahaan ini dihargai masih di bawah ya, 22% di bawah dari nilai bukunya. Berarti perusahaan ini termasuk untuk book value ini berarti valuasinya masih murah ya. Kemudian juga dari segi maksimal beli ini 4 ribuan ya. Harga sekarang 2 ribuan, berarti ya ini juga saling menguatkan ya, bahwa dari segi valuasi ini valuasinya masih murah ya. Apalagi ini maksimal beli masih 48% ya. Di bawah dari maksimal beli ya. Kemudian perusahaan membagikan DPR ya 45% dari nilai keseluruhan. Ini kita hitung dari triwulan 2 ya. Di triwulan 2 ini IPS-nya 426. Berarti kalau 45% ini 191 rupiah ya. Berarti di sini sama dengan 8,65% ya. Coba kalau kita setarakan dengan 30, ini tentu saja ya 5,7 ya, berarti masuk kriteria ya. Berarti ini valuasinya murah, kemudian dividennya juga masuk kriteria ya. Kalau disetarakan 30% pun dia masih kita ulang lagi. Kalau kita setarakan 30%, dia 5,7, berarti masuk kriteria ya. Berarti kalau menurut saya pribadi ini termasuk yang memenuhi kriteria, yaitu yang pertama ya. Yang kedua, dari segi free cash flow, dari segi ketahanan ini oke saja ya, meskipun 5% tapi sudah masuk kriteria oke. Kemudian aset lancar dan hutang-hutangnya ini masih dalam kriteria aman ya, walaupun tadi ada peningkatan di hutang tak berbunga ya, artinya hutang pada vendor ada peningkatan 3%, hutang berbunga pun 1%, tapi masih dalam kategori yang aman-aman saja. Kemudian kepemilikan ya, ini segi kepemilikan di triwulan 1 itu ini jumlahnya tetap sama ya, 19%, tetapi di triwulan 1 itu lokal 8%-an ya, asing 11. Kemudian di triwulan 2 ini lokal bertambah jadi 9, asing jadi 10-an, berarti ada pertukaran bahwa asing di sini ada sedikit menjual saham mereka ya.
Baik, dari segi data ini kalau non workoutnya tetap ya. Jadi simpulannya di sini bahwa ya pengendali tidak trading, kemudian yang workoutnya masih dalam kategori yang retail bukan pengendali ya. Baik, simpulan kita dari semua data yang kita dapatkan di sini bahwa perusahaan ini menurut saya pribadi layak invest ya, layak invest dari segi dividen. Dari segi IPS ini ada peningkatan. Biasanya saya melihat di IPS ya. Nah, bagi kita yang belum beli, mungkin bisa saja membeli ya, bisa saja membeli bahwa saham ini. Bagi yang belum ya, bagi yang sudah ditahan saja ya. Kemudian dari segi GCG silahkan dicek GCG-nya ya, direksinya ataupun komisarisnya ataupun juga perusahaannya apakah bermasalah atau tidak. Kalau tidak bermasalah berarti analisa kita ini dilanjutkan untuk melakukan ya istilahnya kalau memang merasa cocok silahkan dilanjutkan untuk berinvestasi ya. Tapi kalau misalnya merasa harganya ketinggian mungkin bisa menunggu ada sedikit penurunan dulu ya. Tetapi dari segi kelayakan bahwa perusahaan ini layak untuk diinvestasi. Baik, kita masuk ke saham yang kedua, PNGO, Pinago Utama ya. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit dan karet ya. Kelapa sawit dan karet utamanya ya, tapi yang paling besar ini kelapa sawit. Baik, kita lihat dulu dari segi keuntungannya, dari segi book value, dari segi nilai buku ada kenaikan ya dari 1091 jadi 1100-an. Dari segi IPS ini kenaikan cukup besar ya, berarti keuntungannya bertambah ya. Harga naik sedikit ya. Hutang aset lancar berkurang sedikit, hutang berbunga turun, kemudian hutang tak berbunga juga turun ya. Kemudian kepemilikan sahamnya kurang lebih saja ya. Baik, terakhir bahwa asing tidak ada di sini ya, asing hanya 0,03%. Berarti lokal atau ya lokal yang banyak ya. Dari segi keuntungan di triwulan 1 ini 20,9, di triwulan 2 ini 23,41, berarti ada kenaikan. Jadi secara umum dulu ya, secara umum bahwa perusahaan ini ada perbaikan kinerja. Baik, kita lanjut. Dari segi book value bahwa perusahaan ini dihargai 32% di atas harga bukunya. Jadi ini termasuk dalam kategori yang wajar ya. Jadi perusahaan ini dikategorikan dalam kategori yang wajar. Dari segi maksimal beli 2.700-an tadi ya. Harga sekarang 1.500. Berarti ini diskonnya ada 44% ya. Nah, jadi valuasinya murah, tetapi dari book value ini 32% lebih mahal. Kemudian perusahaan membagikan 49% DPR-nya ya, hampir 50% dividen payout ratio-nya ya. Dari ini anggap saja 50 ya. Berarti dari 270 134-nya ini dibagikan. Ini untuk triwulan 2 ya. Kemudian dari situ kita dapatkan dividennya 8,8%. Kalau kita setarakan 30%, ini berarti 5,3. Berarti kalau menurut saya pribadi secara dividen dan dividen yield ini besar, dan secara rata pun dia sebenarnya besar juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi valuasinya murah, namun dari segi book value-nya dia wajar. Dari segi DPR tadi DPR-nya besar, dari segi dividen yield besar,
dan disetarakan pun dengan 30%, dia juga melebihi 5 ya. Kemudian dari segi ketahanan 12% untuk free cash flow-nya aman, mantap ya. Kemudian aset lancarnya oke. Hutangnya ya lebih dari separuh lah. Tetapi masih dalam kategori di bawah dari valuasi di bawah dari ekuitasnya ya. Jadi masih dalam kategori aman. Hanya saja bahwa perusahaan ini seluruh sahamnya ini ada di bursa ya. Seluruh sahamnya ada di bursa, tetapi hanya 25% ya, anggap 25% yang retail miliki. Jadi masih dalam kategori yang bisa diterima ya. Baik, dari sini kesimpulan saya bahwa untuk berinvestasi melihat dari segi dividen ini oke. Dari segi valuasinya masih murah ya. Mungkin dari segi book value-nya saja yang wajar ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini layak untuk investasi ya. Perusahaan ini layak untuk investasi, apalagi kita mengejar dividen investingnya ya. Tapi yang saya lihat bahwa dalam beberapa waktu bahwa perusahaan ini kalau mengejar capital gain kayaknya masih dia tidak terlalu sering naik ya. Dia lebih kepada dividen investingnya ya. Tetapi dari segi perusahaannya aman. Jadi kalau untuk mendapatkan dividen ini bagi investor ini sangat memadai ya. Tapi mudah-mudahan ke depan perusahaan ini bisa, kemarin itu kan beberapa tahun terakhir ini kan IPS-nya banyak turun ya. Baru triwulan ini yang saya lihat bahwa IPS-nya ada terjadi kenaikan ya. Dan mudah-mudahan saja dari triwulan ini bisa mungkin harganya naik ya. Itu pemahaman saya untuk saham ini ya. Selanjutnya seperti biasa, kalau sudah layak invest silahkan cek GCG-nya apakah perusahaan ini ataupun manajemennya ini baik ya. Bila baik silahkan dilanjutkan. Demikian pembahasan kita untuk PNGO ya. Jadi ada dua, PNGO dan auto ya. Oke. PNGO dan auto. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.